Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi model bisnis yang meliputi value proposition by segment, customer segment and channel, serta review revenue stream and cost structure. Yang pertama, value proposition by segment yaitu memetakan kebutuhan pelanggan. Yang pertama, pemetaan kebutuhan pelanggan, yaitu mengenali apa yang sebenarnya diinginkan dan dibutuhkan pelanggan adalah langkah awal krusial. Ini melibatkan riset mendalam untuk memahami motivasi, aspirasi, dan tantangan mereka. Yang kedua, analisis gain and find. Identifikasi keuntungan atau gain yang diharapkan pelanggan dan masalah find yang ingin mereka hindari, fokus pada keinginan tersembunyi dan frustrasi yang belum terpecahkan. Ketiga, analisis gain and find. Identitas keuntungan yang diharapkan pelanggan dan masalah find yang mereka hindari, fokus pada keinginan tersembunyi dan frustrasi yang belum terpenuhi. Baik, selanjutnya customer segment and channel pelanggan. Yang pertama, ada strategi segmentasi pelanggan, yaitu membagi pasar berdasarkan karakteristik demografi, fisikografi, kebutuhan, dan perilaku memungkinkan penargetan yang lebih presisi. Yang kedua, distribusi, yaitu memiliki saluran yang efektif, baik fisik maupun digital, untuk memastikan produk atau layanan Anda tersedia di tempat dan waktu yang tepat bagi pelanggan. Yang ketiga, komunikasi, yaitu merancang pesan yang resonan dan membangun hubungan serta kepercayaan yang melibatkan kampanye pemasaran yang interaksi yang bermakna. Selanjutnya, review stream sumber pendapatan dan model franchise. Sumber pendapatan yaitu identifikasi berbagai cara bisnis Anda akan menghasilkan uang. Ini bisa dari penjualan langsung, langganan, iklan, lisensi, atau model freemium. Yang kedua ada model pricing. Tentunya strategi harga yang sesuai, apakah Anda menggunakan harga berbasis nilai, volume Asian, biaya, cost plus, atau kompetisi. Setiap model memiliki implikasi yang berbeda. Contohnya, yang sukses adalah model premium pada aplikasi Spotify atau LinkedIn, yang menggabungkan layanan dasar premium berbayar, menarik berbasis pengguna yang luas, sambil meningkatkan layanan berlayar. Baik, selanjutnya ada cost structure atau analisis biaya dalam bisnis. Memahami struktur biaya Anda adalah fundamental untuk profitabilitas. Ini melibatkan identifikasi dan pengolahan semua pengeluaran. Yang pertama, klasifikasi biaya, yaitu bedakan antara biaya tetap atau biaya sewa gaji, biaya variabel bahan baku, komisi, penjualan, dan pemahaman ini penting untuk perancang keuangan. Selanjutnya ada fokus pada efisiensi biaya. Efisiensi biaya, upaya pengurangannya biaya tanpa mengorbankan kualitas nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Optimalisasi proses adalah kunci. Baik, selanjutnya key ratio atau identifikasi sumber daya utama. Sumber daya kunci adalah aset yang diperlukan untuk menawarkan dan memberikan proposisi nilai Anda. Yang pertama ada fisik. Fisik yaitu fasilitas, produk, gedung, kendaraan, mesin, dan infrastruktur fisik lainnya. Yang kedua ada intelektual. Di dalam intelektual ada paten, merek dagang, hak cipta, data, basis pengetahuan, dan teknologi proprietari. Selanjutnya ada manusia.
Manusia dalam manusia ini ada seperti tim ahli, karyawan, dan talenta yang membawa keahlian dan inovasi. Selanjutnya ada finansial. Dalam finansial ada model kerja, jalur kredit, arus kas, dan investasi yang mendukung operasi khusus. Contoh dari semua ini yaitu, contoh sukses adalah perusahaan teknologi yang mengandalkan teknologi proprietari dan tim ahli sebagai utamanya untuk menciptakan produk inovatif. Selanjutnya ada key activities, yaitu aktivitas utama dalam menciptakan nilai. Aktivitas kunci adalah hal-hal yang terpenting harus dilakukan perusahaan untuk beroperasi dengan sukses dan memberikan proposisi nilai kepada pelanggan. Terdiri dari ada 4. Yang pertama, proses produksi. Dalam proses produksi, menciptakan produk atau layanan yang berkualitas tinggi dan efisiensi. Yang kedua, ada pemasaran dan penjualan. Di dalam pemasaran dan penjualan ada seperti mengenal produk ke pasar dan mengubah profes menjadi pelanggan. Yang ketiga ada distribusi. Di dalam distribusi ini kita harus memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dengan cara yang efisiensi dan tepat waktu. Dan yang keempat ada layanan pelanggan. Dalam pelanggan ini kita memberikan dukungan dan menjaga kepuasan pelanggan setelah pembelian. Contohnya mengembangkan produk inovatif yang berkelanjutan dan manajemen rantai untuk efisiensi adalah aktivitas yang memberikan perusahaan terkemuka. Selanjutnya ada key partner, yaitu pentingnya kemitraan strategi. Kunci kemitraan adalah jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis berfungsi. Mereka membantu bisnis Anda mencapai skala, mengurangi risiko, atau mendapatkan sumber daya tambahan. Ada 3, yaitu aliansi dengan pemasok. Memastikan pemasok bahan baku atau komponen yang stabil dan berkualitas. Distributor memperluas jangkauan pasar dan efisiensi penyaluran produk. Mitra teknologi mendapatkan akses ke teknologi baru atau keahlian khusus yang tidak dimiliki secara internal. Selanjutnya ada interaksi model bisnis, sinergi antara elemen-elemen kunci. Sebuah model bisnis yang sukses adalah ekosistem yang terinteraksi di mana semua elemen bekerja secara sinergis untuk menciptakan dan memberikan nilai. Ada 4. Yang pertama, value proposition, nilai unik yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua, consumer segment, siapa penerima nilai dan kebutuhan utama mereka. Yang ketiga, review system, cara bisnis memperoleh pendapatan nilai. Yang keempat, high ratio adalah aset penting yang dimiliki. Baik, kesimpulan dari materi tadi yaitu akses kunci. Di dalam akses kunci ini ada analisis proposisi nilai Anda, pahami segmen pelanggan, evaluasi sumber pendapatan dan biaya, identifikasi sumber daya dan aktivitas inti, bangun kemitraan strategi. Selanjutnya, memahami dan mengelola elemen-elemen ini secara menyeluruh adalah kunci keberhasilan bisnis jangka panjang kita. Bisnis yang sukses dimulai dari pemahaman mendalam tentang pelanggan dan sumber daya yang dimiliki. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada kata yang janggal dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.